Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Nah, perkenalkan, nama saya Imam Rofi'i, Eskom Mkom, dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 1018069301. Saya merupakan salah satu dosen di Sistem Informasi di jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau membuat sebuah video untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, disingkat PDD UKT-PT, dalam bidang pengajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah yang saya ampuh di semester ini, atau yang memang saya ampuh sesuai dengan penelitian dan pengabdian yang saya lakukan. Adapun mata kuliah tersebut adalah rekayasa perangkat lunak yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Nah, mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini akan saya deskripsikan mengenai mata kuliah ini, yaitu membahas mengenai konsep rekayasa perangkat lunak, metode dan model yang digunakan di dalam rekayasa perangkat lunak tersebut, terus bagaimana cara kita menganalisis dan melakukan perancangan sebuah perangkat lunak yang dimulai dari proses awal hingga pada proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, di dalam deskripsi tadi pastinya kita memiliki sebuah capaian mata kuliah. Nah, capaian mata kuliah di rekayasa perangkat lunak ini antara lain menjelaskan proses pengembangan perangkat lunak itu dari awal sampai akhir. Terus juga kita menjelaskan mengenai jenis-jenis metode pengembangan perangkat lunak, ya. Terus juga ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Terus juga jenis-jenis diagram yang digunakan atau UML yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap tahapan yang akan digunakan di dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, di dalam penyampaian materi atau di dalam pengajaran yang saya lakukan, saya menggunakan metode DIA, yaitu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, di dalam delivery tadi, saya menyampaikan pengetahuan atau keterampilan kepada mahasiswa, khususnya di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Di dalam penyampaian materi tersebut, saya menggunakan metode ceramah ataupun presentasi kepada mahasiswa yang terkait dengan studi kasus atau isu terbaru mengenai rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya interaction yang saya lakukan dalam pengajaran tersebut, saya akan meminta keterlibatan mahasiswa secara aktif. Jadi di sela-sela ketika saya menyampaikan materi, itu nanti akan saya minta kepada mahasiswa untuk melakukan sesi tanya jawab. Apakah di bagian materi yang saya berikan itu ada yang mereka kurang paham, atau mereka juga silahkan kalau ingin memberikan sebuah pernyataan atau sanggahan terhadap jawaban, sehingga bisa menjadi sebuah diskusi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada assessment atau penilaian. Nah, setelah semuanya berjalan, itu pastinya ada penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Nah, untuk mengukur mahasiswa tersebut apakah sudah memahami, pada mata kuliah ini ada beberapa presentasi penilaian yang terdiri dari tugas, kuis, UTS, UAS, serta kehadiran. Nah, adapun presentasinya, tugas itu di 30%, kuis di 20%, UTS di 20%, UAS di 20%, dan kehadiran di 10%. Nah, untuk di dalam pengajaran ini tadi kita memiliki 16 kali pertemuan. Di 16 kali pertemuan itu ada 14 pertemuan yang aktif. Nanti juga akan ada di pertemuan tengah, itu saya gunakan untuk ujian tengah semester, dan digunakan juga untuk kuis itu di pertemuan ke-5, ya, dan akan dilanjutkan sebagai kuliah aktif lagi. Nah, untuk perkenalan diri mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu adalah bagaimana micro teaching yang akan saya lakukan di dalam perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
bagaimana keadaan kalian hari ini? Oke, nah ini nggak kerasa kita udah masuk di pertemuan ke-6 tentang requirement analysis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi dan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Ya, baiklah, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baiklah. Di salah satu materi rekayasa perangkat lunak, ini ada salah satu materi yang akan dibahas, yaitu adalah tentang requirement analysis atau analisis kebutuhan. Nah, adapun harapan yang saya inginkan dari kalian sebagai mahasiswa, itu nanti adalah bagaimana kalian bisa menjelaskan siklus pengembangan perangkat lunak serta mengerti fase-fase yang terdapat di dalam analisis perangkat lunak. Ya, di sini juga harapan saya nanti di poin nomor 2 ini kalian bisa menjelaskan kebutuhan apa saja sih yang diperlukan di rekayasa perangkat lunak. Karena ini merupakan awal dari ketika kita mulai melakukan rekayasa perangkat lunak. Dan di poin selanjutnya kita dapat menjelaskan teknik apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pengumpulan perangkat lunak. Ya. Nah, di sini adapun siklus yang akan dilewati nanti itu di tahapan analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, yang kita bahas kali ini itu di tahap awal, yaitu di tahap analisis. Nah, kenapa analisis itu diperlukan? Ya, di sini ada 38 profesional TI. Dia menganggap bahwasanya tahapan requirement analysis itu merupakan tahapan yang paling penting. Ya, dan ini merupakan definisi persyaratan sebelum fase-fase lainnya itu bisa dilalui. Jadi nggak akan bisa kita lanjut ke fase selanjutnya apabila di bagian analisis kebutuhan ini terdapat suatu kendala. Jadi memang harus betul-betul dipastikan. Nah, requirement analysis ini apa? Nah, requirement analysis bisa kalian lihat itu merupakan fitur-fitur atau layanan yang kita berikan di dalam sistem yang akan kita bangun, tapi itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh customer. Ya, seperti yang kalian lihat di depan. Nah, kita dari rekayasa perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak ini, tujuan dari analisis kebutuhan ini menjembatani, ya, menjembatani antara perangkat lunak di tingkat sistem dengan perancangan perangkat lunak. Jadi kalau semisalkan itu dibuat menjadi sebuah bagan atau gambar, nah, posisi requirement analysis itu berada di tengah antara sistem engineering dengan software design. Posisinya itu berada di tengah-tengah. Ya, ini merupakan kalau misalkan kita membuat sebuah gambar. Nah, di dalam requirement analysis ini tadi, ini juga akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai perekayasa perangkat lunak. Kenapa? Kalau di awal tadi kita mengatakan nggak akan bisa lanjut ke fase selanjutnya, nah, manfaat dari requirement analysis ini tadi, dia sangat membantu software engineer untuk bisa memahami masalah dengan lebih baik. Siapa software engineer-nya? Kalian, ya, kalian yang sedang duduk di sini, itu yang next akan menjadi software engineer. Selanjutnya kita dapat menghasilkan pemahaman tertulis atau dokumentasi dari masalah pelanggan. Karena di kebutuhan atau analisis requirement ini kita memang melihat dari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan terhadap sistem yang akan dibangun. Nah, manfaat selanjutnya dimulai dengan kegiatan komunikasi, berlanjutlah sampai kepada kegiatan pemodelan. Jadi semua itu dilakukan dalam tahap interview, observasi, kuesioner, dan analisis dokumen. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini di poin nomor 4, membuat kebutuhan jadi spesifik, jelas, dan tidak ambigu. Nah, ambigu di sini terkadang dia ini menginginkan sesuatu yang tersirat. Ya, pokoknya aku pengen buat sebuah sistem yang bagus, yang cepat, yang keren. Tapi secara spesifik kita tuh nggak bisa menggambarkan apa yang diinginkan oleh si customer kita. Nah, manfaat requirement analysis ini kita bisa membuat kebutuhan yang diinginkan tadi menjadi lebih spesifik. Ya.
Nah, selanjutnya menghasilkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, terus juga memberikan model yang digunakan sebagai dasar untuk kita masuk next ke tahap perancangan sistem. Nah, di dalam kebutuhan ataupun requirement itu terdapat dua kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, kalau di dalam kebutuhan fungsional ini adalah layanan atau fitur yang diberikan oleh sistem sesuai apa yang diinginkan oleh si customer kita. Contoh misalnya seperti saya ingin sistem ini nanti bisa memprint out laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan agar bisa saya lihat secara langsung. Udah sespesifik itu, berarti si customer ingin kebutuhan fungsionalnya itu bisa mencetak laporan. Selanjutnya di dalam kebutuhan fungsional itu bisa berdasarkan pada prosedur atau fungsi bisnis yang sedang berjalan. Makanya ketika kita sudah mulai masuk ke dalam kebutuhan fungsional ini tadi, itu bermula dari kita melakukan observasi ke tempat yang akan kita lakukan penelitian atau ingin kita buat sebuah sistemnya. Nah, next ini ada kebutuhan non fungsional. Ini seperti lingkungan operasional, performansi, usability, reliability, dan security. Jadi ini merupakan bagian dari luar sistem yang tidak sesuai dengan fitur yang diberikan, tapi dia menopang agar sistem ini bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si customer. Nah, ini pengertian dari kebutuhan ataupun requirement. Di sini kita bisa lihat layanan ataupun servis yang dibutuhkan oleh customer dari sebuah sistem serta ada batasan-batasannya dalam pengoperasian dan pengembangannya. Kenapa diberikan sebuah batasan? Karena kalau nggak ada batasan, sistem ini nanti akan terlalu luas, ya, sehingga banyak sekali fitur yang terkesan dibuat tapi nggak dibutuhkan oleh si customer. Makanya kita harus membuat sebuah batasan. Nah, ini tadi functional requirement, ya, menjelaskan layanan sistem. Ini semua tergantung dari tipe software, harapan user, dan tipe dari sistem yang akan menggunakan software tersebut. Jadi belum tentu dengan sebuah sistem yang sama, objek yang berbeda, itu bisa saja functional requirement-nya akan berbeda. Ya. Di poin nomor 3, di sini juga kita bisa lihat functional user requirement dapat berupa pernyataan secara umum mengenai apa saja yang harus dikerjakan oleh sistem. Nah, pernyataan secara umum yang saya bilang tadi, contohnya, Pak, saya mau nanti laporannya harus ada tiap minggu ya, atau tiap bulan ya. Itu pernyataan secara umum. Kalau kita berbicara secara spesifik, oh nggak apa-apa Bu, laporannya nanti bisa kita buat sesuai dengan tanggal yang kita tentukan. Nah, makanya kita bilang tadi biasanya customer hanya bisa menjelaskan secara umum. Ini yang di poin nomor 4 ada functionalism requirement, harus bisa menjelaskan layanan sistem secara detail. Nah, jadi secara umum tadi sudah kita jabarkan, tapi secara detail juga tetap harus kita jabarkan. Ini adalah stakeholder, ya, pihak-pihak yang berkepentingan pastinya di kesuksesan implementasi sistem. Ada user, klien, dan technical staff. Nah, tadi di dalam pengumpulan data atau pengumpulan kebutuhan perangkat lunak yang akan kita lakukan, ada beberapa cara yang akan kita lakukan. Ya, di sini yaitu ada interview, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Nah, interview ini secara tidak langsung kita akan melakukan sesi wawancara terhadap customer atau orang yang terlibat dengan sistem kita. Kalau kuesioner ini kita memberikan sebuah pertanyaan dengan sebuah penilaian dengan skala tertentu, ya, contohnya menggunakan skala Likert. Kalau di observasi ini kita secara pengertian umumnya langsung terjun ke lapangan melihat apa yang terjadi di tempat ataupun objek yang akan kita buat sebuah sistem. Yang di poin nomor 4 ada analisis dokumen, yaitu kita melihat pelaporan ataupun data yang didapat di tempat mereka.
dan itu akan kita gunakan sebagai bahan acuan untuk membuat sebuah sistem sesuai apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail sedikit, di sini ada interview. Nah, biasanya ketika kita melakukan interview, itu cara paling umum yang digunakan adalah one to one interview, ya. Jadi satu ke satu kita melakukan interview, atau one to many interview, ya. Ketika kita ingin melakukan sebuah interview. Nah, ketika one to many, ini kita seperti membuat sebuah pertemuan dengan para customer. Jadi kita langsung mengambil sebuah ide dari mereka. Tapi kalau one to one, kita langsung secara empat mata bertemu dengan customer tersebut. Nah, di sini ketika kita melakukan interview, itu kita harus mengetahui tipe interview kita, ya, apakah terstruktur atau enggak terstruktur. Biasanya kalau terstruktur, ini kita udah menyiapkan sebuah pertanyaan yang spesifik, ya, terus ada close-ended questions. Nah, jadi kalau misalkan yang tidak terstruktur, ini lebih kepada kayak kalau kita tahu sekarang namanya podcast, ya. Podcast itu nanti dia langsung aja pertanyaan yang refleks yang akan kita tanyakan. Bagaimanapun ceritanya, interview ini harus kita rencanakan dengan baik. Yang direncanakan pertama adalah siapa yang akan kita interview. Apakah mereka ini orang yang memang betul-betul mengetahui sistem kita. Yang kedua, waktu interview. Mengingat orang yang ingin kita interview ini memiliki jam kerja. Selanjutnya ada rencana review interview untuk setiap kandidat, kalau kandidatnya banyak, ya. Ini kalau misalkan kita masuk di tahapan interview. Nah, ini tadi yang poin pertama, memilih pihak yang akan diinterview. Idealnya bisa semua pihak, cuma kita harus melihat dari pihak yang memang memiliki kepentingan atau mengetahui sistem kita secara baik, ya. Lebih bagusnya dari sudut pandang mereka yang memang betul-betul tahu sistem kita itu tadi. Selanjutnya di poin nomor 2 tadi, merancang pertanyaan interview yang terstruktur, bisa juga dengan yang tidak struktur, atau yang selanjutnya bisa dengan probing questions, ya. Ini pertanyaan terbuka, jadi enggak secara spesifik, ya. Ini kalau untuk persiapan interview, pastinya kita mempersiapkan daftar pertanyaan, terus juga antisipasi jawaban, dan juga menindaklanjutin apa yang akan kita pertanyakan. Penjelasan dari materi tadi mengenai requirement analysis. Nah, dari kalian tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan tadi? Oh ya, silahkan kepada Anda. Di bagian hambatan pada requirement analysis, di bagian 61, stakeholder sering tidak tahu apa yang dibutuhkan dari sistem komputer kecuali yang bersifat umum. Maksudnya dari tersebut dari nomor 1 itu apa? Oke, jadi ada sebuah pertanyaan nih, hambatan stakeholder sering nggak tahu apa yang dibutuhkan dari komputer kecuali yang bersifat umum. Nah, stakeholder ini kan adalah orang yang memiliki kepentingan, ya. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan interview nih dengan orang ataupun customer kita, apalagi orang tersebut memang tidak dalam maksudnya tuh tidak pernah berkecimpung di dunia sistem informasi seperti kita. Mereka tuh taunya cuman kayak mau buat bang, aku pokoknya mau buat sebuah aplikasi penjualan yang cepat, yang mudah digunakan, dan kalau bisa aku tuh bisa nengok laporannya dalam seminggu tuh sekali, karena aku nih berada di luar kota. Nah, itu kan yang sangat bersifat umum sekali. Nah, kitalah sebagai software engineer, dari bahasa yang mereka sampaikan tersebut harus bisa memilah. Oh, berarti ini kita harus membuat sebuah pelaporan kalau bisa dalam 1 hari, dalam 1 minggu, atau mungkin dalam tanggal yang kita tentukan. Karena mengingat hambatan yang terjadi di customer kita tadi, dia berada di luar kota, sementara penjualan mereka berada di kota yang berbeda. Nah, jadi untuk memudahkannya, kitalah yang menganalisis apa yang diinginkan oleh mereka secara detail. Bagaimana dengan jawaban yang disampaikan? Oke. Ada yang ingin bertanya yang lainnya? Silakan. Oke, silakan Kak. Maksud dari stakeholder itu sendiri apa Pak? Sama penerapannya di lingkungan kita itu contohnya. Oke, contoh di lingkungan kita. Nah,
Contohnya seperti ini Kak, kita di Universitas Dinamika Bangsa ini kan ada menggunakan sebuah sistem akademik yang kita sering gunakan namanya SIAKAD ya. Nah, stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam SIAKAD tersebut. Nah, di dalam SIAKAD tersebut berarti yang terlibat kalau kita menggunakan yaitu adalah saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, di situ juga ada dekan yang menggunakan dan juga ada kaprodi yang menggunakan. Bahkan pengunjung yang bukan merupakan apa sih namanya tuh, yang bukan merupakan orang di Unama ya atau internal Unama, mereka juga bisa mengakses itu, namun hanya kepada halaman utama saja. Nah, stakeholder yang sebenarnya itu adalah yang memang bisa menggunakan sistem secara keseluruhan. Ya, seperti saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa, dan yang lain sebagainya. Pak tukang sapu atau tukang kantin atau ibu kantin, bapak parkir, apakah itu termasuk stakeholder? Kalau di dalam yayasan mungkin dia stakeholder, tapi di dalam sistem SIAKAD dia bukan termasuk ke dalam stakeholder. Selanjutnya mengenai materi ini dari dua pertanyaan tadi, silakan. Ya, silakan. Di saat kita melakukan interview, apa sebenarnya sih kendala saat kita melakukan pertanyaan terhadap stakeholder? Oke, nah ini pertanyaan yang cukup baik nih. Jadi ketika kita melakukan interview nih Pak, apa saja kendala yang akan terjadi biasanya di lapangan? Nah, kendala teknis biasanya yang terjadi itu adalah ke kitanya dulu nih, ya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa belum pernah melakukan interview. Kendala yang pertama itu pasti gugup. Itu pertama. Sementara kita dikasih waktu sekian menit, 15 menit. Kendala yang kedua itu adalah kita belum bisa menentukan kira-kira prioritas mana pertanyaan yang kita nanti bertanya itu udah bisa menjawab semuanya, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan umum ya ketika kita interview. Nah, selanjutnya yang menjadi kendala terkadang itu adalah waktu. Mengingat stakeholder kita dia memiliki pekerjaan. Nah, kita menyempatkan atau menyamakan waktu kita dengan mereka itu agak sedikit kesulitan. Makanya ketika kita ingin melakukan interview, kita harus disiplin terhadap waktu. Ketika kita udah sepakat, oh kita di jam 10 pagi, nanti ketemu di Simon & Son dan lain sebagainya, saya minta waktunya 15 menit, kita harus disiplin. Kalau perlu sebelum jam 10, itu 15 menit sebelumnya kita harus udah ready duluan. Untuk bentuk profesional kita bahwasanya kita memang ingin melakukan interview ya, untuk mengantisipasi. Karena biasanya ketika kita mau interview dengan orang-orang yang seperti itu, mereka akan disiplin dengan waktu. Nah, kendala selanjutnya itu kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang tidak paham dengan dunia IT. Nah, disitulah kita sebagai software engineer harus bisa merincikan apa yang mereka inginkan. Seperti yang pertanyaan pertama tadi, mereka hanya bisa menyampaikan dengan cara-cara yang bersifat umum. Nah, gitu. Kira-kira cukup jelas dengan materi yang saya sampaikan? Oke. Nah, untuk materi requirement analysis sampai kepada tahapan interview tadi, ya saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya tadi dan beberapa pertanyaan disampaikan oleh teman-teman kalian bisa berguna dan bermanfaat buat kita. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya selaku dosen Rekayasa Perangkat Lunak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.